dan ayahanda kita, sisa dari para pejuang militer, Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Tri Sutrisno, serta yang lainnya, para dosen, rektor, serta adik-adikku yang sangat saya cintai, para mahasiswa. Karena perlu saya ingatkan, saya yang dari Belitung dalam waktu seminggu lagi akan meninggal dunia. Jadi bangsa ini akan saya titipkan kepada generasi muda. Tahun 2022 itu dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional, saya persembahkan lagu Selamatkan Indonesia untuk mahasiswa. Mudah-mudahan lagu ini mengilhami, menginspirasi perjuangan adik-adik kita semua. Terkait dengan tema ini, di mana kita ingin kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, ini bukan barang baru. Hatta Taliwang, Pak Hari Lubis bahkan sudah masuk ke gedung DPD bersama Bang Lanyala. Kemudian Wakil Presiden kita juga mengendorse, mempush bagaimana kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu pada tahun 2022, tepatnya tanggal 20 Mei waktu itu, saya gaungkan itu istilah baru, namanya reproklamasi. Reproklamasi adalah mengembalikan proklamasi kita di tahun 1945 sebagai platform kita berbangsa dan bernegara. Nah, gilanya kita ini akibat belajar juga, atau mungkin saya salah menafsirkan. Kita ini kan gila westernisasi. Kita gila yang namanya demokrasi dan demokratisasi. Demokratisasi ala barat, lahir Undang-Undang 2022, amandemen 2002 maksud saya, ini melahirkan Undang-Undang turunan baru. 2017 lahir Undang-Undang Pemilu nomor 7. Kemudian undang-undang lain, ada undang-undang SDA apa dan sebagainya. Sebenarnya sederhana. Bagaimana membangun bangsa ini, para founding father kita sudah mengikrarkan itu. Dalam poin penting, saripati berbangsa adalah Pancasila, yang kemudian diterjemahkan 18 Agustus melalui 37 pasal. Dulu kita SD hafal sekali, namanya Undang-Undang Dasar 1945 dan beberapa perubahannya. Nah, maka tidak ada alasan kita tidak kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Seperti yang Bang Isanuddin tadi sampaikan, kalau kita kembali ke Undang-Undang Dasar amandemen, ibarat kita balap, kita baliknya ke tengah gitu, bukan ke starting point kita, pit stop kita di mana kita start. Di situ kita berpikir bagaimana mengkoreksi kejanggalan-kejanggalan, kegagalan-kegagalan reformasi yang selama ini terjadi, bahwa kita wajib hukumnya kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Maka saya membuat satu puisi yang berjudul Kembalikan Indonesiaku. Artinya apa? Artinya jadi kita bangsa Indonesia ini jangan lagi jadi bangsa yang durhaka, bangsa yang mengabaikan pesan-pesan warisan terhadap bangsa ini. Nah, saya di penjara, saya belajar 1 tahun dengan Pak Sony Santoso dari Pancasila Center. Bahwa ini adik-adik mahasiswa beritahu, dan di forum ini semoga juga masyarakat Indonesia tahu, bahkan dunia tahu. Jadi kita wajib hukumnya bisa membedakan antara anak bangsa dengan rakyat Indonesia. Siapapun boleh jadi rakyat Indonesia, siapapun boleh jadi warga negara Indonesia. Kalau tidak salah berdasarkan undang-undang atau aturan itu setelah 20 tahun menetap di Indonesia. Tapi untuk menjadi pewaris itu harus anak bangsa. Amin. Raja-raja ini adalah pewaris negeri ini. Jangan jual murah ini. Kita ini berteori, berdiskusi. Terima kasih para profesor, para guru-guru kita yang saya hormati. Karena kita bisa di forum ini, bisa di podium ini akibat guru-guru kita yang mengajari kita. Maka kita jangan sampai jadi bangsa yang durhaka. Maka kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai platform berbangsa dan bernegara untuk Indonesia ke depan sebagai negara terbaik, negara yang paling demokratis, di mana semua agama ada, semua suku ada, semua bahasa ada, yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. 14.927 pulau dan ratusan bahasa bisa terintegrasi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
di bawah payung besar yang bernama Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya menyampaikan bunyi di simposium ini, saya serahkan dulu ke Pak Komisaris, silakan. Artinya apa ini? MPR itu di atas, kemudian ke bawahnya DPR dan kok bisa kan gimana? Itu udah bisa menyalahin. Ya dong kan. Artinya MPR memang harus menjadi lembaga di negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.